Silakan Pangeran Amir. Sudah saatnya Paman Pangeran Natadilaga menyerahkan kesultanan padaku untuk menjalankan pemerintahan Kesultanan Banjar. Pangeran Amir, takdir Allah sudah ditentukan. Aku Pangeran Natadilaga yang sekarang bergelar Sultan Tahmidullah II telah membangun peradaban negeri Banjar hingga maju seperti sekarang ini. Apabila negeri Banjar dijalankan oleh orang yang salah, maka Kesultanan Banjar akan hancur dalam waktu singkat. Itu hanya alasan Paman. Lalu bagaimana dengan wasiat abah kami? Sultan Muhammad Aliuddin Aminullah yang mewasiatkan bahwa tahta akan diturunkan pada anak-anaknya. Dan kami semua sudah pantas menduduki tahta itu, Paman. Akan aku berikan apa yang pangeran minta. Menikah dengan putri-putriku. Harta yang pian inginkan. Jabatan di pemerintahan semua akan aku kabulkan. Tapi masalah tahta tidak akan aku serahkan. Aku pemegang penuh kekuasaan di Kesultanan Banjar. Aku pemimpin yang diangkat atas berkat Allah. Baik. Baik, Paman. Kalau memang tahta tidak akan diberikan kepada Ulun, maka izinkan Ulun untuk diberangkatkan ke Tanah Suci melaksanakan ibadah haji. Cita-cita yang sungguh mulia, Pangeran Amir. Aku akan kabulkan keinginan Pangeran. Segala biaya dan perlengkapan akan ditanggung Kesultanan Banjar. Perebutan kekuasaan terjadi. Pangeran Amir, anak Sultan Banjar Muhammad Aliuddin Aminullah, yang gagal naik tahta pada tahun 1785, menuntut hak tahtanya. Namun tuntutan itu tidak diindahkan oleh walinya sendiri, Pangeran Natadilaga atau Sultan Tahmidullah II. Malam ini, kita rebut kekuasaan dari Sultan Natadilaga. Kesultanan Banjar ada di sini. Dia dijaga oleh Pak Penduru. Kamu lewat sini. Kalian lewat di sini. Paman, kita akan bertemu di sini. Kita akan gempur Natadilaga. Sasaran kedua. Mari kita berangkat. Sudah cukup pembicaraan kita malam ini. Saya mau istirahat. Paduka! Paduka yang mulia. Panglima. Ada kabar dari mata-mata kita. Pangeran Amir serta pasukan terpilihnya malam ini akan melakukan serangan diam-diam ke istana.
Mohon izin Paduka. Ulun siap melumpuhkan serangan ini. Tumpas perlawanan mereka. Siap, Paduka. Tunggu. Pangeran Amir jangan sampai terluka. Siapkan pedang. Daulat Paduka. Abah kada mau umpat campur urusan tahta antara keluarga kesultanan. Masalah tahta adalah masalah rumit. Kedua belah pihak punya keinginan untuk berkuasa. Tugas Abah hanya mengembangkan agama Islam bagi masyarakat Banjar. Ini lebih penting bagi Abah daripada ikut masalah perebutan tahta. Bagi Abah, negeri yang dipenuhi oleh insan yang bertakwa adalah negeri yang dirahmati Allah. Semoga pertikaian tahta ini cepat selesai dan tidak menjadi peperangan lagi. Peperangan mengorbankan rakyat tak berdosa. Namun, perang juga menjadi gerbang perubahan nasib suatu bangsa. Tahan. Biarkan pangeran lari. Takdir perubahan telah dicatat di Lauhil Mahfuz. Ditetapkan Allah dalam rahasianya berhasil atau gagal. Sejak kecil, Muhammad Arsyad telah dianugerahi berbagai bakat. Paduka Sultan, ini yang membuat lukisan itu. Betapa indah lukisan ini. Siapa nama Ananda? Nama ulun Muhammad Jafar. Kenapa Ananda melukis gambar sungai, perahu, dan gunung-gunung di sekitar lukisan gambar lafaz Allah? Allah menciptakan semuanya. Gambar sungai mengalirkan air supaya perahu-perahu bisa berjalan di atasnya. Kalau gunung itu tinggi, ujungnya runcing. Bentuknya seperti perahu terbalik. Kalau gunung tidak bisa terbalik, maka sebaliknya. Cerdas nian Ananda. Masih kecil namun pikirannya dalam seperti orang dewasa. Begitu pula lukisan, kaligrafi, sangat indah. Paduka, Ananda ini seperti Galuh. Kelak dibuka menjadi intan bernilai tinggi. Dia sungguh dianugerahi setumpuk bakat. Anak ini akan kubawa ke istana untuk dididik. Cari orang tuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Tertumpah rasa kasih sayang seisi istana kepada Muhammad Arsyad yang mempunyai nama lahir Muhammad Jafar. Gurunya sangat kagum atas kepandaian muridnya. Akhlak, budi pekerti yang lemah lembut, dan sikap gemar menolong membuat teman-temannya menjadikan Arsyad sebagai tauladan mereka. Sat, ayo main logonya. Nah, bolik Arsyadnya.
Assalamualaikum, Kai. Waalaikumsalam. Ada apa, Cok? Nina, Kai, gasan pian. Terima kasih, Cula. Nggih, sama-sama. Nun permisi dulu lah. Salam Paduka. Ini adalah hasil bumi dari kebun hamba. Sebagai rasa syukur, hamba berikan kepada Paduka. Alhamdulillah, tanah Banjar subur. Salam Paduka. Hamba ingin mengabarkan bahwa masalah perkebunan perselisihan di keluarga hamba telah selesai. Alhamdulillah. Terima kasih Paduka. Hamba mohon diri. Paduka! Paduka yang mulia, baru saja keajaiban telah terjadi pada Tuan Muda Ja'far. Tubuhnya melayang di atas tempat tidur. Melayang? Apa benar? Mana ada manusia bisa melayang? Kayak ulun melihat dengan mata kepala ulun sendiri, Paduka yang mulia. Bahkan ulun memegang tubuh Tuan Muda, menadah supaya tidak jatuh. Tuan Muda juga bercerita tentang mimpinya itu. Tuan Muda baik-baik saja. Ulun mimpi ada kakek bawa ulun ke langit, Paman. Ulun terharu, Paduka yang mulia, mendengar cerita itu. Dan tak kuat rasanya menahan cucuran air mata, Paduka yang mulia. Tanda-tanda Ja'far akan menjadi orang besar, Paduka yang mulia. Dia kelak akan membawa kemajuan bagi Kesultanan Banjar. Ya. Tuhan telah menampakkan Ja'far menjadi orang besar, kelak berjasa bagi Kesultanan Banjar. Kita harus merawat anak ini dengan penuh kasih sayang, mencukupi kebutuhannya, membekalinya dengan ilmu dunia dan akhirat. Allah la ilaha. Ulun Muhammad Arsyad. Pian Burungai akan ulun rawat dengan kasih sayang. Masa remaja Muhammad Arsyad dilalui pada saat Sultan Hamidullah, berlanjut ke masa Sultan Tamjidillah berkuasa. Ya Rasulullah. Assalamualaikum. Ananda Arsyad, usiamu sudah pantas untuk menikah. Ada seorang perempuan yang saleha yang saya pilih untuk mendampingi Ananda, supaya hidup Ananda tenang, tak kalah menuntut ilmu. Ngaran perempuan saleha itu adalah Bajut. Ding, sudahkah sholat tahajud? Baru saja selesai, Kanda. Ding, malam ini begitu hening, bumi seakan bersujud, dan angin pun serasa malu untuk bersiul lantang. Apakah malam ini malam Lailatul Qadar? Bahkan, biasanya malam diramaikan dengan senandung nyanyian jangkrik. Kali ini, sunyi senyap, Kanda. Semoga anak kita lahir dalam keadaan sehat, Dinda. Menjadi anak soleh dan soleha, berbakti kepada orang tua dan agamanya. Dan semoga kelak menjadi ulama, penegak panji-panji Allah. Amin, Kanda. Semoga Allah berkenan mengabulkan, Kanda. Malam ini, Allah menunjukkan hidayahnya kepada Kanda. Ada tekad kuat di hati untuk menuntut ilmu ke tanah Haramain. Kanda, Dinda memerlukan Kanda untuk menemani
kelahiran anak yang kita dambakan bersama. Tapi bakti diri kepada Allah lebih utama. Dinda ikhlas melepas Kanda. Jadikanlah Dinda pendamping Kanda dalam syiar Islam. Waktu berpisah tak dapat ditunda. Air mata pun tak bisa ungkapkan rasa. Untayan doa jadi penanda asa. Rasa ikhlas melepas kepergiannya. Menembus relung malam, tiada batas. Detak jantung dua hati saling berbalas. Penghubung kala rindu tiada bertepi. Namun cintaku pada sang Khalik tiada henti. Berat ku rasa tanpamu. Aku mencintaimu, suamiku. Namun Haramain telah menunggumu. Ya Allah, pemilik segala kerajaan, anugerahilah ilmu dari tanah Haramain. Anak keturunanku menjadi ulama-ulama yang tangguh dan berilmu demi syiar kalimat tauhid di tanah Banjar. Cita-cita yang mulia anak Nda Arsak. Kurestui niat Ananda. Kesultanan Banjar memerlukan ulama-ulama pembimbing umat. Kesultanan akan maju di bidang keagamaan dan ilmu pengetahuan. Islam menjadi kemaslahatan bagi rakyat Banjar. Muhammad Arsyad Muda menuntut ilmu agama dan pengetahuan umum di Mekah selama 30 tahun. Di Mekah, karena kecerdasannya, Muhammad Arsyad diberi izin untuk mengajar di Masjidil Haram. Ia mendapat sebutan syekh atau seorang ulama dengan keilmuan agama Islam yang tinggi. Di tiap sisi wilayah tempat kita membangun madrasah, kita doakan mudah-mudahan tempat ini selalu terjaga dari kekuatan jahat yang merusak. Di mana ada kebaikan bersemi, di situ kejahatan tak akan diam. Ini yang terakhir. 4 sisi madrasah sudah selesai dipagar. Semoga dari tempat ini lahir ulama-ulama penegak cahaya Islam. Bertambahnya umat-umat bertakwa yang selalu menjunjung tinggi ilmu dan keimanan dalam menyelesaikan setiap permasalahan. Biiznillah, semua terjadi karena izin Allah. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari sangat giat berdakwah ke tengah-tengah masyarakat, baik di kota maupun di desa, baik di lingkungan keluarga sultan maupun rakyat jelata. Dasar binahong! Seberatan rencana Unda jadi kacau. Unda sudah hendak membangun rumah judi lawan gelanggang besaung ayam. Ini gara-gara dibangun madrasah di kampung dalam pagar. Jadi kacau, jamu. Apa hebatnya agama? Apabila Sultan Banjar tolak menyerang ke pasir, kita serang juga secara mendadak. Ayo Pak, aku. Sabar Bauntonglah. Assalamualaikum. Ada apa loh? Guru, anak ulun lawan ulun kelaparan. Kada ada makanan di rumah. Laki ulun kada mau begawi. Hanya asik lawan amalan-amalannya.
Ulun kada tahu lagi harus kayak apa, Guru. Ulun minta tolong pian, Guru. Kawalah pian menyadarkan laki ulun. La ilaha illallah. 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 Nang, maukah Ikam menjadi orang pilihan untuk bisa bersama dengan Rasulullah di surga kaina? Inggih, ulun hendak benar bersama Rasulullah, kekasih Allah, supaya ulun kau melihat wajah Allah. Mencari nafkah itu adalah jihad fisabilillah. Berjuang di jalan Allah. Bila Ikam mengikuti apa yang Rasul lakukan, maka Ikam adalah pengikut Rasul. Dan berhak kelak hidup bersama Rasul. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya, bila seseorang bekerja untuk mencari nafkah, serta mencukupi kedua orang tuanya, maka ia pun fisabilillah. Berjuang di jalan Allah. Bahkan baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah saat masih kecil mencari nafkah dengan mengembala ternak orang lain. Beliau kian mahir berdagang. Bahkan sebelum kenabiannya, beliau dikenal sebagai seorang pedagang yang sukses dan terpercaya. Maulah Ikam berjihad fisabilillah, mengikuti Rasul yang kita cintai. Inggih, ulun hendak benar jadi pengikut setia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudahan Allah meridhoi niat ulun bagawi mencari rajaki gasan menghidupi anak bini ulun. Mudah-mudahan kami selamat dunia akhirat. Amin. Dunia ini hakikatnya menjadi alat untuk menggapai kebahagiaan akhirat. Abah minta maaf, nak. Abah sayang. Mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat. Nyaman dunia akhirat. La ilaha illallah. 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 La Alhamdulillah, ulun sudah mulai mengerti yuk. Ayo cepetan masuk, nanti terlambat. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Doa-doa perlindungan dan zikir pengagungan kepada Allah menjadi benteng dari kejahatan yang mengintai. La ilaha illallah. Ini dasar binahong. Kenapa nangka itu jangan kawa? Hah? Wah! Sudah dipadahi. Kenapa? Kada pintar nih. Sudah aku padahi, bakar bila perlu. Nah, ada kalem buai. Nyaman dimakan nih. Apa mau makan kalem buai? Itu kan aku dimakan, haram. Kalem buai itu halal dimakan. Kalem buai itu haram. Nah, dari mana dasarnya ikam nih? Bungo dipelihara. Mau kamu nyambati bungo? Ngaranya kalem buai itu pasti haram sudah. Nah, melawan kah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuan Guru, hati boleh panas, kepala harus tetap dingin. Bubuh Nikam, jangan saling menyakiti lah. Berdebat boleh aja, tapi jangan emosi, lantas lepas kendali. Bubuh Nikam berdebat tentang kalembui kalau halal atau haramkah bila dimakan. Inggih, Tuan Guru. Baiklah, semua binatang banyu yang hidupnya di dalam banyu
maka halal untuk dimakan. Atau juga dapat hidup di daratan tetapi kada lawas, baik dari jenis iwak maupun yang lainnya. Haram memakan kalomboy. Karena apa? Karena berdasarkan kaya apa hidupnya, bisa hidup lawas di banyu atau lawas di darat. Amun haleleng halal Jepang dimakan karena hidupnya lawas di banyu. Wahab. Iya, Pak. Tolong Pang dan Isidin. Iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nini kerja sendiri? Inggih, Datuk.